Liga ditunda, pemain diliburkan. Flashback Persib versus Malaysia. Dan berita dari Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Dimundurkannya kompetisi membuat sejumlah klub meliburkan skuadnya. Hampir seluruh klub menunda latihan 1 hingga 2 pekan. Persib Bandung menjadi tim yang pertama meliburkan skuadnya, disusul Persela Lamongan, Persik Kediri, Persikabo, PSIS, dan yang lainnya. Hanya beberapa klub saja yang terus latihan seperti Arema, Madura, dan Persija. Bahkan ketiga klub ini berencana menggelar uji coba pekan ini dengan tim-tim lokal. Ketiga klub ini pun masih gencar berburu pemain baik lokal maupun asing. Kini jelas sudah tim mana yang ngotot liga dilanjutkan dan dihentikan. Tiga tim ini yakni Arema, Madura, dan Persija seolah-olah merekalah yang mengatur liga. Kapan dilanjutkan, dihentikan, bursa transfer, dan lain-lain. Seolah semua keinginan mereka harus dituruti. Apakah tidak ada yang menyadari? Barito Putra resmi mendapatkan pemain muda keturunan Indonesia yakni I Nyoman Paul Aro dengan status pinjaman hingga akhir musim. Paul Aro yang sebelumnya sempat berlatih dengan Bali United namun ia ditolak dan mencoba gabung dengan Persela namun juga batal karena berbeda pendapat. Lalu ia mencoba ke Persik Kediri namun tidak sesuai dan akhirnya ia pun resmi merapat ke Barito Putra. Hal ini dibenarkan manajer Barito Hasnur Yadi Sulaiman. Ya, Paul kita kontrak sampai akhir musim ini karena memang yang bersangkutan juga maunya begitu, ujar Hasnur. Persipura Jayapura buka suara soal ditundanya Liga 1. Menurut pelatih Jackson F. Tiago, timnya masih bertahan di Malang saat ini. Namun pengeluaran klub terus membengkak. Jackson memaklumi jika Liga ditunda karena situasi. Namun dirinya mengusulkan daripada ditunda-tunda terus lebih baik buat turnamen singkat saja jika tak bisa ada Liga. Hal ini demi para klub yang sudah bersusah payah dan bekerja keras mempersiapkan tim. Saya paham situasi sekarang dan saya maklumi hal itu. Tapi walau bagaimanapun klub pasti rugi dengan ditundanya liga. Pengeluaran harus terus berjalan sementara liga belum dimulai. Saya rasa kalau tak bisa liga dilanjutkan, buat turnamen singkat saja. Kasihan juga para klub yang sudah kerja keras bangun tim. Kami sendiri sejauh ini masih di Malang, ujar Jackson F. Tiago. Pelatih Bali United Stefano Cugura mengatakan jika PSSI dan PT LIB tak bisa mengurus situasi sampai ditundanya liga, lebih baik Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia dan dialihkan ke negara lain. Coach Teko mengatakan bagaimana mau mengurus Piala Dunia jika mengurus liga saja tidak bisa. Sementara negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan yang lain sudah bisa menggelar liga. Kenapa Indonesia tak bisa? Harusnya FIFA bisa melihat hal ini. Ini terbukti kinerja PSSI tak bagus dalam mengurus sepak bola. Kasihan para klub dan pemain kalau ditunda terus seperti ini. Kalau memang PSSI tak bisa urus hal ini, yang lebih baik Piala Dunia U20 dipindah saja ke negara lain. Negara tetangga kita bisa gelar liga, kenapa Indonesia tak bisa? Ujar Coach Teko.
Klub Persiraja Banda Aceh menegaskan timnya akan menunggu keputusan PSSI perihal liga secepatnya. Jika hingga November liga tak dimulai, tim Persiraja akan mundur dari liga. Hal ini diutarakan Presiden Persiraja Nazarudin Degam. Kami masih bertahan di Jogja sambil menunggu keputusan PSSI. Saya ingin PSSI memutuskan secepatnya liga dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau dilanjutkannya Desember, kami mundur dari liga, ujar Nazarudin Degam. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita tahu jika timnas Indonesia sulit sekali meraih kemenangan atas tim serumpun yaitu Malaysia. Catatan buruk pun terus menghantui timnas Indonesia. Entah apa penyebabnya timnas Indonesia sulit kalahkan Malaysia. Namun hal itu tidak berlaku bagi Persib. Dari beberapa kali pertemuan dengan tim Malaysia, Persib selalu unggul. Seperti kalau uji coba kontra Melaka United pada awal Liga 1 2020 lalu. Persib sukses mengalahkan tim Melaka United dengan skor 3-1. Dan tentu saja sejarah besar adalah ketika Persib Bandung mampu mengalahkan tim Liga Malaysia All Star pada 2014 lalu. Kala itu Persib yang masih dinahkodai oleh Makan Konate CS mampu mengalahkan tim Liga Malaysia All Star dengan skor 3-0. Gol Persib kala itu dicetak oleh Makan Konate di menit ke-32 babak pertama dan gol Ferdinand Sinaga di menit ke-64 serta gol Jibril Koulibaly di menit ke-66. Tentu hal ini menjadi cambuk bagi timnas Indonesia kala itu. Karena timnas selalu kesulitan mengalahkan Malaysia, sementara Persib dengan mudahnya mengalahkan bintang-bintang Liga Malaysia. Itu artinya pemain-pemain yang ada di Persib memanglah berkualitas. Namun mirisnya di timnas senior Indonesia sekarang ini hanya ada satu pemain Persib, yakni Febri Haryadi. Sedang di timnas U19 ada Beckham dan Erlangga Setio. Justru timnas senior kita saat ini lebih didominasi para pemain Persija Jakarta. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.